Ya, nah, topik kita hari ini adalah sistem koordinasi atau evaluasi manusia. Karena kan sadar nggak kalau tubuh kita ini bekerja secara luar biasa setiap detiknya, semua gerakan, respon, bahkan kondisi internal tubuh itu dijaga keseimbangannya oleh sistem yang hebat, sistem koordinasi atau regulasi pada manusia. Nah, sistem koordinasi atau regulasi manusia itu mengatur individu melalui kerjasama antara sistem endokrin, sistem saraf, dan sistem indera. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf ini merupakan sistem yang paling kompleks. Model dari sistem saraf ini adalah sel di saraf atau neuron. Neuron ini tersusun atas sel, dendrit, dan dendrit atau akson. Nah, ini merupakan gambar struktur sel saraf. Nah, ini cara menjelaskan apa yang pada sel. Pada sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Di sini terdapat mini sel yang mengatur seluruh kegiatan neuron. Di sekitarnya terdapat sebuah massa yang mengandung mitokondria sebagai sumber energi yang digunakan untuk melakukan pencernaan. Jadi fungsi utama dari sel ini adalah untuk menerima dan mematangkan rangsangan dari dendrit dan mengantarkannya ke akson. Kemudian yang kedua adalah dendrit. Nah, dendrit ini terletak di bagian sini. Jadi dendrit itu adalah selaput pendek bersahabat sebagai kawasan dari badan sel. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian yang ketiga yaitu neurit. Nah, neurit ini yang ini dia itu merupakan selaput panjang yang membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Namun mereka tidak benar saling bersentuhan karena ada celah ujung akson neuron 1 dengan dendrit neuron berikutnya. Selain itu neuron transmisternya akan dilepaskan. Neuron transmister itu berperan penting dalam mengubah sinyal listrik dari sinyal minyak untuk mendekati celah sinapsis. Sampai di dendrit neuron ada reseptor yang tentunya hanya bisa didekati oleh neuron transmitter tersebut. Ketika neuron transmitter dan reseptor bertemu, pesan itu diteruskan. Kemudian setelah sudah selesai, neuron transmitter akan diberikan atau diserap kembali agar sinapsis siap menerima pesan itu. Oleh Ellen Cornell di silakan. Dan seperti yang kita ketahui, otak itu dia bisa tidak kuat seperti neuroner, antipariwai, tapi itu arsinoid, macam dan yang ada dalam yang menuju ke mana digunakan. Otak itu terdapat tiga daerah. Pertama, otak besar. Otak besar bisa disebut sebagai cerebrum. Itu adalah otak sebagai pusat aktivitas standar, seperti bergerak, berbicara, melihat, mendengar. Lanjut itu otak besar atau cerebrum juga. Otak besar atau cerebrum juga ini bagian sini mempunyai dua belahan. Yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Belahan kanan itu berfungsi untuk membentuk bagian kiri dan begitu juga sebaliknya. Dan juga mempunyai dua lapisan. Lapisan paling luar itu berwarna kelabu dan berisi pada sel saraf. Lalu lapisan paling dalam itu berwarna putih dan berisi akson. Corpus quadrigemina. Nah, tengah itu terletak di bagian gemina. Nah, jadi otak tengah di quadrigemina. Lalu otak kecil yang bisa kita sebut sebagai cerebellum. Ini itu sebagai pusat keseimbangan tubuh dan juga koordinasi gerak tubuh. Dia mempunyai belahan yang dinikmati oleh parok. Dan yang terakhir, susun dua bakal atau nebula spinalis. Nebula spinalis itu menghubungkan ibu saraf ke otak. Susun tulang belakang juga sebagai lanjutan nebula oblongata. Nebula oblongata itu sebagai lanjutan otak ke saraf tulang belakang. Susun tulang belakang akan disampaikan oleh Christian Jono dari silakan. Itu adalah dari saraf yang menjadi kabel tubuh dari saraf pusat ke bagian tubuh lainnya. Nah, itu mempunyai posisi itu saraf kedua dan dari saraf pusat. Nah, apa itu saraf pusat itu kayak aliran listrik? Ada saraf itu bagi masih pada saraf pusatnya. Yang kalau pada saraf pusat. Kalau pada ini adalah saraf. Mana lagi adalah saraf ini adalah saraf yang melakukan tubuh yang satu itu mana jadi beberapa saraf panjang yang paling pada saraf sore. Nah, saraf ini merupakan saraf yang memberikan laporan kita rasakan. Kalau kita membaca buku sebenarnya ada juga saraf di mana ada istilah dari fight or flight karena itu bawah lari. Nah, kalau ini kita merasa terancam, stres, kebalikan dari yang kebaikan antara itu sampai chill. Kedua, kalau itu presiden besar itu tenang lalu kondisinya lalu seorang tenang, santai, seorang kondisi kembali. Sistem endokrin itu bekerjasama dengan sistem saraf, di mana mereka mengatur tubuh menggunakan hormon. Hormon itu apa? Nah, hormon itu dikeluarkan dari kelenjar yang endokrin, kan? Terus dialirkan darah ke seluruh tubuh. Meskipun dialirkan darah ke seluruh tubuh, hormon itu hanya memengaruhi sel target. Mana sel target ini yang memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut. Tadi persilakan sel metalorento. Itu kan pada memperoleh atau lagi ada dua nisbah itu tiroid penting kemudian untuk kelenjar tiroid sudah kita yang kali saya kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid dan tiroid dari badan juga untuk meningkatkan hormon tubuh dan kita berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dan kadar tulang. Pada aliran terdapat pada atas bagian tidak kiri dan kanan. Ada beberapa proses yang tersebut banyak aliran menggunakan kortikosteroid yang di atas yang dalam kortikosteroid yang dipakai cara mereka pada tubuh. Indra ini menghubungi kita dengan dunia luar. Nah, indranya ada 5. Ada indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa, dan indra peraba. Dimulai dari indra penglihatan yang paling pertama akan disampaikan oleh Glenn. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan ketika penglihatan hasil mata, kalau mata ini yang kita dari 20 sebuah yang kedua itu ada mata
pertama melindungi mata kita dari cahaya inframerah. Setelah itu ada alis mata untuk melindungi mata kita dari alergi dan alergen. Yang keempat itu ada kelenjar air mata untuk membersihkan mata dan membersihkan mata dari inframerah dan bakteri. Selanjutnya itu adalah indera penglihatan atau ekstrinsik mata. Yang pertama itu adalah otot mulut atas atau superior rectus itu untuk mengarahkan bola mata kita ke atas. Yang kedua itu ada otot mulut bawah atau inferior rectus untuk mengarahkan bola mata kita ke bawah. Yang ketiga itu ada otot mulut dalam atau medial rectus untuk mengarahkan bola mata kita ke atas agar fokus pada satu objek. Yang keempat itu ada otot mulut luar atau lateral rectus untuk mengarahkan bola mata kita keluar, termasuk kita melalui tekanan diri tanpa kita menggunakan Tindakan kesehatan dan tindakan indera lainnya akan disampaikan oleh dokter Islam. Mengetahui resiko itu adalah pemeriksaan khususnya. Maka hal ini kita menggunakan dari paksa-paksa dari mata. Maka itu menjadi dua bagian, yaitu indika mucosa, indika mucosa, dan indika yang indika mucosa. Nah, jadi yang indika mucosa itu adalah sklera sama kornea. Sklera itu berfungsi pada mata. Jadi sklera itu ada pada mata. Mereka itu tidak melihat cahaya dan mereka itu merupakan otot yang menggerakkan mata kita untuk kemana-mana. Kornea itu apa? Kornea itu transparan, sehingga kita tidak melihat cahaya yang dipantukan oleh mata tersebut. Jadi kornea itu transparan dan dia itu yang merupakan sinar cahaya yang masuk ke dalam mata kita dan akhirnya diberikan ke retina. Sklera itu merupakan bagian mata yang memberikan kita sebagai mata untuk melihat atau melihat persepsi gambaran yang melihat. Jadi lapisan lapisan dari telinga itu bisa disebut sebagai lapisan depan, tengah, sama dalam. Nah, lapisan depannya itu ada dalam telinga dan saluran telinga. Dalam telinga itu mengangkat bunyi dan getaran yang diberikan oleh suara-suara orang lain dan memberikannya melalui saluran telinga. Saluran telinga seperti namanya sendiri itu mengangkut hasil dari dalam telinga dan memberikannya ke dalam telinga tengah. Telinga tengah ada selaput gendang dan juga tiga tulang pendengaran. Tiga tulang pendengaran itu bisa dipanggil sebagai osikula. Jadi yang gendang telinga itu apa? Jadi gendang telinga itu adalah selaput yang memisahkan bagian depan dan bagian tengah telinga. Telinga dalam itu ada tiga bagian. Tiga bagiannya apa? Koklea, saluran pendengaran, dan rongga-rongga lainnya. Nah, koklea itu yang hasil akhir dan dibantu oleh rongga-rongga lainnya juga yang memberikan kita berat kepalanya. Jadi makanya di bagian rongga dari sebelumnya itu otak juga merupakan salah satu bagian di mana kepala kita tetap ada di sini. Ada tiga bagian juga. Yang pertama yaitu saraf olfaktori. Saraf olfaktori itu apa? Saraf olfaktori itu adalah bagian bagian sistem di mana kita bisa mencium sesuatu. Nah, saraf olfaktori ini justru salah satunya makanya kalian semua bisa merasakan oh makanan ini enak dan meningkatkan nafsu makannya. Indra ini merupakan indra yang paling luas area kerjanya karena kita tahu bahwa organ terbesar di tubuh manusia itu adalah kulit. Pada materi ini, indra peraba kulit, kita akan mengenal reseptor-reseptor pada kulit yang mana merasakan rangsangan. Namun, saya bukan teman yang bersedia maju atau bersedia untuk dalam praktik saya, bukan dalam praktik saya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini saya akan meminta kamu untuk menutup mata apakah ya. Tenang saja, nanti ada 5 pilihan nih. Kalau dalam pilihan ini ya, ada sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan geli. Apa sebenarnya? Geli. Oke, sebenarnya ya. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang kamu rasakan? Geli. Selain itu? Oke, sentuhan. Yang kedua, apa yang kamu rasakan? Oke, sekarang yang ketiga. Apa yang kamu rasakan? Oke. Apa yang kamu rasakan? Oke, yang terakhir. Oke, geli. Cukup untuk praktiknya. Sekarang ada dalam ada di batuk. Nah, ini ada corpus mentor. Corpus mentor ini terletak di dekat permukaan kulit. Fungsinya itu untuk menerima perangsang sentuhan atau rebahan. Nah, corpus mentor ini terletak paling banyak di jari ataupun di ujung jari ataupun di bibir. Selanjutnya. Yang kedua adalah corpus pacini. Nah, corpus pacini ini terletaknya di bawah epidermis. Jadi pada proses kerja sistem regulasi ini, kami ada 3 materi berdasarkan yang tadi. Ada proses kerja sistem saraf, proses kerja sistem endokrin, dan proses kerja sistem indera. Namun yang pertama itu adalah proses kerja sistem saraf. Itu dalam gerakan refleks. Jadi mulai dari yang pertama, di sini itu ada api. Nah, api itu berperan sebagai stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus itu adalah rangsangan. Maka ketika ujung kulit jari ini, kan ujung kulit jari tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia memiliki reseptor juga. Nah, untuk yang terkait dari menerima rangsangan api, itu ada yang berperan dalam sistem saraf tanpa saraf. Khususnya yang berfungsi sebagai nociceptothermal atau mendeteksi rasa panas dari api. Jadi ketika sudah mendapat atau mendeteksi rasa panas dari api, impuls itu akan diteruskan oleh saraf sensorik. Nah, dari saraf sensorik ini, dia akan menuju ke sumsum tulang belakang. Jadi ketika mencapai sumsum tulang belakang, dia melalui ganglion akar dorsal. Bisa dapat dibaca ganglion akar dorsal adalah tumpuan badan saraf yang berfungsi untuk menurunkan saraf sensorik ke sumsum tulang belakang. Jadi nantinya impuls dari saraf sensorik ini akan menuju ke sumsum tulang belakang yang tadi. Nah, di sumsum tulang belakang itu nantinya impuls itu akan diteruskan ke saraf motorik. Ini saraf motorik. Tetapi diteruskannya oleh interneuron. Jadi ketika sampai di otot flexor, sikunya itu akan menekuk dan menjauh dari api karena ototnya berkontraksi. Semua impuls tersebut terjadi sebelum semua gerakan refleks tersebut terjadi sebelum impuls mencapai otak. Karena oleh karena itu gerakan refleks ini berlangsung secara cepat. Di mana di sini impuls akan sampai ke otak, namun lebih lambat. Di mana dari saraf sumsum belakang ini ada sumsum belakang saraf, itu akan menurunkan impuls ke bagian otak, sensori otak, sehingga otak akan menerima impuls tersebut dan barulah kita merasakan rasa sakit setelah melakukan gerakan refleks. Jadi kita masuk ke proses kerja sistem endokrin, di mana dalam proses kerja sistem endokrin kami mengambil contoh adalah saat kita makan. Jadi ketika kita makan, makanan itu kan dicerna. Ketika makan dicerna, glukosa atau gula dalam darah itu bakal meningkat karena glukosa atau gula dari makan itu bakal diserap ke dalam aliran darah. Jadi ketika diserap ke dalam aliran darah, pankreas itu akan merespons dengan mengeluarkan hormon insulin dan hormon insulin ini akan diedarkan melalui udara ke sel target. Nah, sel target itu kan memiliki reseptor insulin kayak sel otot, sel lemak, dan sel hati. Di mana insulin itu akan menempel pada reseptor. Ketika insulin menempel pada reseptor, maka sel itu akan diperintahkan untuk apa? Nah, diperintahkan buat menyerap glukosa atau gula protein tadi.
sebagai energi maupun digunakan sebagai cadangan energi atau disebut dengan glikogen. Nah, setelah itu pankreas akan mendeteksi hal tersebut, di mana pankreas mendeteksi bahwa kadar gula darah itu akan turun kembali normal, sehingga pankreas akan mengurangi produksi atau menghentikan produksi insulin. Selanjutnya kita masuk ke proses kerja sistem indera. Dimulai dari indera penglihatan. Nah, ini contohnya adalah ketika kita membaca buku. Jadi kita sudah buku ini. Nah, proses penglihatan itu bagaimana? Jadi ketika kita membaca buku, cahaya dari benda ini itu akan masuk mulai kornea. Jadi ketika masuk mulai kornea, dia akan melewati yang namanya pupil. Nah, di pupil itu ukurannya bakal diatur sama iris. Nah, jadi ketika diatur oleh iris, maka nanti akan diatur jumlah cahaya yang masuk. Jadi itulah fungsi iris untuk mengatur besarnya pupil. Semakin besar pupil, maka semakin banyak cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Kemudian cahaya itu akan diteruskan atau difokuskan oleh lensa. Nah, lensa ini akan memfokuskan cahaya itu ke retina, tapi dengan bantuan kelopak silia atau badan silia. Ketika sampai di retina, bayangan itu bakal terbalik. Jadi mana yang sesungguhnya itu? Jadi kan karena retina itu sifatnya terbuka, ya. Karena retina itu sifatnya terbuka, jadi itu retina bakal mendapatkan hasil di mana bayangan itu akan terbalik. Jadi ketika terbalik, maka dia akan menurunkan sinyal yang awalnya sinyal cahaya kita lihat, jadi sinyal listrik, dan terus akan diteruskan oleh saraf optik. Jadi saraf optik ini akan menurunkannya ke otak, di mana otak nanti itu akan menerjemahkannya sebagai kesan melihat. Indra pendengaran. Jadi contohnya adalah ketika kita mendengar musik. Jadi ketika kita mendengar musik, daun telinga yang terlebih dahulu menerima getaran atau gelombang suara tersebut. Jadi ketika getaran itu mengenai daun telinga, dia akan masuk ke saluran telinga, kemudian mengenai yang namanya gendang telinga. Jadi gendang telinga tersebut terkena getaran, yang akhirnya diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran. Jadi tulang pendengaran tersebut akan meneruskan getaran tersebut ke yang namanya koklea. Nah, di dalam koklea itu cairan tersebut juga akan berpengaruh, di mana cairan tersebut akan terkena getaran, sehingga sel-sel saraf pendengaran itu akan terangsang, di mana nantinya sel-sel saraf pendengaran itu akan menyampaikan informasi ke otak, dan otak akan menerjemahkannya sebagai kesan pendengaran. Selanjutnya adalah indra penciuman. Jadi ini ketika kita mencium baunya kaki, itu kan dia masuk ke yang namanya rongga hidup terlebih dahulu. Jadi masuk ke rongga hidup, dia itu akan bau itu akan meredam yang namanya glucose olfaktorik. Ketika meredam glucose olfaktorik, dan glucose olfaktorik itu ada sel reseptor. Nah, sel reseptor itu kan ada bau atau terbuka terhadap aroma. Maka sel reseptor ini akan bertugas mengubah yang awalnya sinyal aroma itu jadi sinyal listrik yang kemudian akan diturunkan ke otak melalui saraf olfaktorik. Selanjutnya adalah indra perasa. Jadi ketika kita makan atau kita cium mulut, itu rasanya bakal diterima oleh lidah terlebih dahulu. Nah, setelah diterima oleh lidah, rasa tersebut bakal larut dalam air liur. Yang dimana di dalam lidah itu ada namanya papilar papilar lidah ya. Jadi ada yang namanya di dalam papilar lidah itu yang berfungsi sebagai untuk pengendap, itu nantinya akan menerima rangsang rasa gitu kan. Dimana di dalam untuk pengendap tersebut juga ada yang namanya saraf pengendap. Nah, saraf pengendap ini akan menurunkan informasi ke otak, kita otak akan menerima sebagai pesan rasa. Yang terakhir nih, indra peraba. Nah, indra peraba, kalau misalnya kita ada rangsangan kayak rangsangan di dalam mata rangsangan yang beberapa fisik dan kulit itu bakal diterima oleh reseptor kulit. Nah, reseptor kulit ini akan mengubah rangsangan tersebut jadi sinyal listrik yang kemudian akan diturunkan oleh saraf sensorik ke sumber tulang belakang, kemudian ke otak, sehingga otak akan menerjemahkannya sebagai pesan rasa. Saya ingin bertanya, jika tubuh merasa nyeri pada bagian tidak tertentu, apakah sistem sarafnya ada yang seperti itu? Dimana otot dan tulang itu kita tahu itu sistem gerak. Jadi sebenarnya koordinasi ini ada hubungannya dengan sistem gerak. Dimana koordinasi koordinasi ini yang dimana mengkoordinasikan sistem gerak. Jadi otak proses suara itu seperti yang Ini dipakai. Kalau dipakai terus kan gejalanya kan jantung mendebar, berat badan kurang, habis itu gelisah dan gampang gerak. Kalau kita bersama terlambat, salah, pada naik kapal keluar terlambat. tahan dulu, aku nggak langsung ke otak dulu. Kalau kita langsung ke otak dulu, antara ini dibanding dengan sumbu tulang belakang, itu lebih daripada sumbu tulang belakang daripada otak.